Salam Indonesia. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Selasa 18 Maret 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya gudang bahan kimia dan 5 rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terbakar dan KPU mempersilahkan partai politik atau pihak yang dirugikan atas pencoretan yang dilakukan KPU untuk mengadukan masalah ini ke Bawaslu. Saya, Adi Dermawan Sasongko, berikut berita selengkapnya. Empat rumah dan 2 unit sepeda motor ludes terbakar di Jalan Raja Moili, Kelurahan Besusu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa siang. Cuaca yang panas dan angin yang bertiup kencang membuat api cepat berkobar dan menghanguskan seluruh isi bangunan rumah. Kebakaran hebat ini terjadi pada siang tadi. 3 bangunan kos-kosan dan 1 rumah warga ludes dilahap si jago merah. Tidak hanya itu, 2 unit sepeda motor milik penghuni rumah ikut hangus terbakar. 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, tapi karena angin yang berhembus kencang membuat kesulitan memadamkan api yang sudah terlanjur membesar. Akibatnya rumah-rumah yang terbakar ini dengan mudah menjalar ke rumah tetangga. Ketua RW setempat mengatakan belum mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Namun menurutnya api pertama kali berasal dari bangunan kos-kosan yang terbuat dari bahan kayu. Ini dari kos yang papan itu yang dari awal itu. Dari kos awal, cuma kita tidak tahu, belum kita investigasi ke sana sumber api dari mana, rumah-rumah ke sana ini karena sementara penyiraman dari pemadam ini kita agak terhambat dengan asap. Ini Hayamuru ini Pak, Mas Hayamuru. Iya, Hayamuru sebelah Pak. Kan sebelahnya. Ratusan warga di sekitar berbondong-bondong melihat dari dekat saat kebakaran sedang terjadi. Tidak ada korban jiwa saat kebakaran terjadi, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Tidak hanya di Palu, kebakaran juga terjadi di Jakarta. 5 rumah warga dan 1 tempat penyimpanan bahan kimia pembersih karat di Jalan Dolar Raya Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi dilalap si jago merah. Meski sempat mengeluarkan suara ledakan beberapa kali, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dapat ada ledakan ini. Bedongkalan. Suara ledakan serta semburan api terdengar beberapa kali keluar dari rumah berlantai 2 yang juga digunakan sebagai gudang alat pembersih karat yang berlokasi di Jalan Dolar Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya 1 tempat ini saja yang terbakar, namun 5 rumah warga lainnya pun turut terbakar. Sebelum kebakaran terjadi, sejak semalam di lokasi ini mengalami pemadaman listrik. Ketika pagi hari, listrik kembali menyala yang diduga mengakibatkan korsleting listrik yang menimbulkan api dari salah satu rumah warga dan merambat ke sejumlah rumah warga lainnya. Peristiwa ini sempat membuat panik warga sekitar. Warga yang berdekatan dengan lokasi kebakaran bergegas untuk menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Ya, saya baru pulang kerja, totalnya lagi baru tidur 1 jam 2 jam, dibangunin orang tua. Pas saya bangun, api totalnya udah membesar dari belakang rumah yang bahan kimia ini. Bahan kimia. Ini produksi apa sih? Kalau buat produksinya sih saya kurang tahu. Cuman kayaknya iya barang-barang kimia, soalnya meledak-meledak mulu tau. Dengan dibantu warga, akhirnya setelah 2 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan kobaran api. Untuk memadamkan api dikerahkan 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran tersebut kini sedang ditangani kepolisian setempat. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Bupati Indragiri Hulu Inhu Riau, Yopi Arianto, Selasa siang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Yopi dilaporkan terkait dugaan asusila terhadap bawahannya, Novita Putri, yang merupakan seorang staf PNS honorer Satpol PP di Kabupaten Indragiri Hulu Riau.
Seorang wanita korban dugaan pencabulan atasannya Novita Putri yang merupakan staf PNS honorer Satpol PP didampingi kuasa hukumnya melaporkan atasannya yakni Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto. Yopi dilaporkan terkait dugaan pencabulan yang dilakukan dirinya terhadap Novita di sebuah hotel di Pekanbaru Riau. Menurut korban, pelaku saat itu merayu korban dan menjanjikan akan menikahinya. Namun korban tidak mau dan dipaksa ke sebuah hotel tersebut. Ternyata tidak hanya Novita yang pernah dicabuli oleh Bupati yang hingga kini masih aktif tersebut. Namun diduga ada beberapa wanita lainnya yang sebelumnya mengalami hal yang sama. Setelah kejadian ini, Novita juga dilakukan pemindahan kerja atau dimutasi ke sebuah kecamatan di kabupaten tersebut dan hanya dibayarkan honornya setengah dari honor yang seharusnya dibayarkan. Novita juga pernah diberikan uang sebanyak 10 juta rupiah yang dititipkan melalui pegawai Yopi. Namun diketahui uang tersebut bukan uang pribadi Yopi, namun uang yang diduga diambil dari anggaran APBD Kabupaten Indragiri Hulu. Saya waktu setahun kemudian, saya ada di uang cash dari ajudan beliau, itu saya dikasih uang cash nilai 10 juta. Tapi saya nggak tahu itu uang apa, kira saya itu uang pribadi beliau. Setelah orang tua saya keluar dari rumah sakit, saya disuruh membuat proposal. Dan saya membagikan itu ke Kesra, ternyata itu uang APBD. Dulu pada saat mereka diajak pertama kali ketemu, itu saudara Yopi melakukan perbuatan itu dengan cara memaksa. Tetapi dia tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa karena ini adalah atasannya. Ya, atasan langsung. Karena saudara Yopi adalah sebagai Satpol PP pada saat itu. Yang kedua, setahun setelah kejadian tersebut, saudara Yopi, korban ini menikah dengan orang lain, menikah pun dijadikan suatu persoalan oleh saudara Yopi. Misalnya dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. KPU mempersilahkan partai politik atau pihak yang dirugikan atas pencoretan yang dilakukan untuk mengadukan masalah ini ke Bawaslu. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.